Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang suatu tema yang mungkin hampir setiap insan atau individu pernah mengalaminya. Apa itu? Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kritik. Kita tahu bahwa kritik ada sebagian orang yang beranggapan bahwa itu merupakan sesuatu yang baik atau positif. Namun ada juga sebagian dari kita itu yang menganggap bahwa kritik itu merupakan sesuatu yang berkonotasi negatif. Namun dalam kesempatan ini kita akan mencoba mendudukkan perkara tentang kritik itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi pelecut kita untuk dapat melakukan berbagai perbaikan sehingga suatu ketika kritik itu dapat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Kritik itu merupakan suatu pendapat terhadap pendapat lain yang didasarkan oleh suatu pengamatan serta analisis terlebih dahulu yang kemudian diinterpretasikan terhadap suatu posisi pendukung maupun yang tidak mendukung, bertentangan ataupun tidak bertentangan terhadap objek yang sedang dikritik tersebut. Nah, ternyata kritik itu ada beberapa jenis yang perlu sekali untuk kita pahami bersama, yaitu yang pertama, kritik jurnalistik. Kritik jurnalistik ini merupakan kritik tentang hasil suatu penelitian yang disampaikan secara terbuka kepada publik. Itu adalah kritik jurnalistik. Nah, kritik jurnalistik ini ada beberapa ciri yang bisa ketahui kita bersama, yaitu yang pertama bahwa kritik jurnalistik ini itu ditulis untuk pembaca surat kabar. Kemudian ciri yang kedua yaitu hanya sebagai pemberitaan saja. Ciri yang ketiga dari kritik jurnalistik adalah tidak banyak menyita kolom pemberitaan dalam surat kabar. Dan ciri yang keempat yaitu waktu penulisan yang terbatas. Itu tadi ciri dari kritik jurnalistik. Selanjutnya, jenis kritik yang kedua adalah kritik keilmuan atau ilmiah. Kritik keilmuan ini biasanya kritik yang disampaikan oleh kritikus yang memang telah ahli dalam bidang tertentu serta harus mengikuti metodologi akademis. Itu adalah kritik keilmuan atau ilmiah.
apakah ada ciri khusus dari kritik keilmuan ini? Tentu saja ada beberapa ciri yang bisa kita pahami bersama, yaitu bahwa kritik keilmuan itu, ciri yang pertama adalah menerapkan metodologi atau kaidah-kaidah tertentu dalam mengkritik. Kemudian ciri yang kedua yaitu bahwa kritik keilmuan ini dikembangkan oleh peneliti secara netral dan juga adil. Ciri yang ketiga yaitu hasilnya tidak bersifat mutlak. Dan ciri yang keempat dari kritik keilmuan adalah tentu saja bersifat ilmiah. Ini adalah kritik keilmuan atau kritik ilmiah. Kemudian jenis kritik yang ketiga yaitu kritik populer, di mana kritik populer ini biasanya memiliki gaya bahasa yang digunakan itu lebih mudah dipahami oleh kalangan atau orang awam. Mengapa? Ini karena adanya penggunaan istilah yang sederhana. Penulisan kritik populer juga bisa dibuat oleh para penulis yang tidak memiliki keahlian khusus. Lantas, apa ciri-ciri dari kritik populer ini? Ciri-ciri dari kritik populer ini yang pertama adalah bahwa kritik ini dapat ditulis oleh penulis umum. Kemudian yang kedua cirinya adalah bahwa bahasa yang digunakan itu mudah dicerna dan juga lebih sederhana. Dan ciri yang ketiga dari kritik populer ini adalah materi yang dikritik biasanya adalah realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah jenis kritik populer. Selanjutnya masih ada jenis kritik yang lain lagi, yaitu yang keempat, yaitu kritik kependidikan atau pedagogik. Kritik kependidikan ini merupakan suatu kegiatan yang memberikan kritik dengan tujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap sisi-sisi artistik dan estetika sebagai suatu proses pembelajaran. Ini adalah kritik kependidikan. Selanjutnya, yang menjadi ciri dari kritik kependidikan ini adalah yang pertama, itu bersifat responsif. Kemudian yang kedua, cirinya adalah terdapat keleluasaan untuk diskusi. Yang ketiga, cirinya adalah terdapat acuan standar nilai. Dan ciri yang keempat adalah dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan.
Itu adalah beberapa jenis kritik. Kemudian muncul pertanyaan sederhana. Setelah kita mengetahui tentang kritik ini, yang menjadi pokok pembahasannya adalah bagaimana cara memberikan kritik yang membangun. Tentu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan kritik yang membangun. Cara yang pertama adalah dengan memulai sesuatu dengan cara yang positif. Pernyataan apresiasi yang kita sampaikan dengan tulus dan jujur akan bisa menjadi salah satu bentuk kritik yang membangun. Apresiasi positif yang kita sampaikan akan menjadikan orang lain merasa dihargai, dan kita juga bisa menambahkan kritik positif di belakang apresiasi yang kita berikan sebelumnya. Itu adalah cara membangun kritik yang baik, sehingga orang yang kita kritik tidak akan merasa tersudutkan. Kemudian cara yang kedua yaitu kita melakukan tindak lanjut. Ketika kita selesai memberikan kritik, kita bisa mencoba untuk memberikan pengamatan. Kita bisa mengamati orang yang kita kritik. Tentu ini setelah berbicara dengan orang yang kita kritik. Kita juga bisa memberikan penilaian terhadap kemajuan yang telah dibuatnya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah kita menghindari munculnya emosi. Ketika kita memberikan kritik dalam keadaan emosi, maka kemungkinan besar penyampaian yang kita lakukan akan terlihat gusar, dan bahasa tubuh serta nada suara kita tentu akan menjadikan orang lain kurang memperhatikan dan kurang mempertimbangkan kritik yang kita berikan. Oleh sebab itu, dalam memberikan kritik sebaiknya tidak dalam kondisi emosi. Itu cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat yaitu kita harus tahu kapan harus berhenti memberikan kritik. Dalam hal ini kita bisa memberikan kritik 1 atau 2 kali. Dan kita harus mengakhiri pembicaraan yang dilakukan manakala kritik-kritik tersebut terasa sudah tidak mungkin untuk mengubah keadaan. Mengulang permasalahan yang sama tidak akan menjadi produktif dan malah mungkin akan memicu adanya perasaan negatif
pada orang yang dikritik. Kemudian cara yang kelima, yaitu kita mestinya bisa selalu tersenyum dan menggunakan bahasa tubuh yang hangat. Ini terutama bertujuan agar orang lain tahu bahwa kita merupakan orang yang mampu memberikan empati kepada orang yang kita kritik. Ini akan menjadikan dirinya merasa lebih nyaman, dan kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga merasakan hal yang sama dengan mereka. Itu adalah beberapa cara bagaimana kita mengkritik dengan sifat membangun. Tentu masih ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kritik agar menjadi sesuatu yang bersifat membangun. Namun karena keterbatasan waktu, maka cara-cara yang lain akan kita bahas dalam topik-topik berikutnya. Kemudian kita juga ada baiknya untuk mengetahui apa dampak adanya kritik yang membangun. Dengan adanya kritik yang membangun ini, ternyata ada dampak-dampak yang menyertainya. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa dengan adanya kritik yang membangun, orang yang dikritik akan mulai untuk terus belajar dan mau untuk berkembang ke hal-hal yang lebih baik. Itu dampak pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah dengan adanya kritik yang membangun, maka akan menjadikan orang yang dikritik menjadi lebih tahu tentang apa saja kekurangan yang dimilikinya. Dan dampak yang ketiga dari adanya kritik yang membangun adalah bisa memicu orang yang dikritik untuk lebih bisa mengendalikan emosi dalam dirinya. Nah, setelah kita memahami bersama tentang kritik ini, maka ada baiknya kita untuk terus mawas diri dan juga terus belajar, terutama jika kita berinteraksi dengan pihak-pihak di luar kita, dan jika ada sesuatu yang perlu kita kritik, maka seyogyanya kita bisa menyampaikan kritik tersebut dengan begitu anggun dan berwibawanya. Dengan kritik yang bersifat membangun ini, tentu saja tidak akan mengurangi nilai dan makna dari orang yang kita kritik jika kritik yang kita sampaikan kepada orang tersebut tidak dalam posisi menekan, menyudutkan, atau justru menyalahkan orang yang kita kritik tersebut. Kita harus paham betul bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna.
Mungkin suatu ketika kita pun membutuhkan orang lain untuk mengkritik kita. Tentu dengan kritik-kritik yang membangun. Demikian pembahasan singkat kita tentang kritik ini. Semoga membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.